bisa merayakan ya dengan ucapan syukur karena Tuhan itu baik adanya. Amin. Saya tidak janjian, tapi dengan ujian yang berakhir ini, bahkan itu yang mau saya sampaikan di awal ya. Yesaya 9 ayat yang ke-5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Oh, yang percaya katakan amin. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan di dalam nama Yesus, saya percaya damai sejahtera yang utama yang harus kita miliki secara pribadi. Saya berdoa malam hari ini dicurahkan di dalam kehidupan saudara-saudara semuanya. Amin. Nah, saudara, ini adalah satu terimalah anugerah dengan menanggapi berita Natal. Jadi jangan hanya cuma Natal ya kita mau merayakan, jangan. Harus kita hayati benar-benar arti ya anugerah supaya kita bisa menanggapi berita Natal ini dengan baik. Ya, di dalam perjanjian lama tadi Yesaya 9 ayat 5 sudah dibuatkan oleh Yesaya. Ya, nah berita Natal saya akan membagikan 3 hal. Ya, berita Natal adalah berita yang penuh dengan anugerah. Sungguh satu anugerah yang luar biasa kalau setiap kita ini mengenali Yesus. 2000 tahun yang lalu kalau dia turun ke dunia ini meninggalkan segala kemuliaan ya, dalam suasana surgawi yang begitu mulia, tapi dia mau turun menjadi manusia yang hina, lahir pun di kandang palungan gitu saudara ya. Dia tidak memandang siapapun, bahkan yang pertama datang itu adalah siapa? Gembala waktu itu ya, zaman itu kastanya itu paling rendah saudara. Tapi itulah Allah kita. Allah kita tidak datang kepada orang-orang yang memiliki gedung yang tinggi, no. Dia datang di palungan, lahir di palungan, supaya apa? Orang yang rendah pun bisa datang melihat kuasa Tuhan, kasih Tuhan melimpah dalam hidupnya. Amin, saudara. Nah, berita Natal adalah berita yang penuh anugerah. Ada banyak berita yang saudara yang bisa kita dapatkan di mana-mana ya di dunia ini melalui televisi, radio, surat kabar dan atau kata orang. Banyak sekali berita-berita yang kita bisa tangkap, bisa kita dengar. Apalagi di saat-saat sekarang ini ya, belakangan ini kita kalau dengar, selain gempa, selain banjir, selain air bah, selain longsor, peperangan di luar sana, ya kan? Banyak sekali berita yang bisa kita tangkap. Tetapi saya mau sampaikan ada berita yang biasa-biasa saja karena hanya sekedar mengisi waktu atau memenuhi halaman yang tertulis. Kita baca, kita dengar, kita duduk gitu saja. Hanya untuk mengisi waktu. Ya, tetapi juga ada berita-berita yang besar dan sangat penting untuk diketahui. Yaitu apa saudara? Berita Natal. Berita Natal adalah sangat besar dan sangat penting untuk diketahui bagi setiap orang. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Wow. Kalau ini saya boleh katakan berita yang luar biasa. Betul? Dikatakan aja sudah apa? Juru Selamat lahir di kota Daud. Juru Selamat. Juru bumi, juru masak banyak sekali, tapi ini juru selamat. Juru selamat adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang didambakan oleh setiap orang yang percaya, bahkan setiap manusia yang ada di bumi ini. Kalau boleh tanya ya, kalau memang ini orangnya yang sungguh-sungguh ya, hidup yang benar gitu ya, artinya juga mereka memiliki satu keinginan, kalau kamu mau mati mau masuk mana? Semua bilang surga dong, surga gitu ya kan? Kecuali orang yang asik, enak di neraka nanti ketemu dengan si A, si B, ya, semua ada keinginannya. Tapi yang saya percaya setiap manusia kepinginnya begitu tidak ada lagi di dunia ini. Aduh, aku mau masuk surga, ya kan? Ditulis di sana di surga itu ada batunya emas. Pernah nggak minta batunya kepada dilemparkan satu buat kita?
Ya, artinya apa? Sangat luar biasa sekali. Maka, ya, saya katakan arti telah lahir bagi kita juru selamat yang bisa menyelamatkan kesehatan kita, keuangan kita, masa depan kita, bangsa kita, seluruh kehidupan kita, bahkan kehidupan kita setelah kita meninggal dunia, sehingga kita tidak jatuh ke neraka, melainkan bisa masuk surga. Jadi arti keselamatan di sini sangat banyak, bukan hanya keselamatan akan hidup kita, tapi bisa menjadikan keselamatan buat keluarga kita, keselamatan buat bisnis kita, keselamatan buat keuangan kita, keselamatan buat pelayanan kita. Semuanya bisa namanya keselamatan. Ini yang luar biasa, ini yang spesial dari Tuhan kita di dalam nama Yesus. Saya berdoa di sini semuanya mengalami keselamatan. Amin, amin, amin. Aspek. Amin. Bukan hanya keselamatan. Jadilah seperti Abraham, diberi diberkati, mati pun masuk surga. Amin. Itu keinginan Allah kita, ya. Jadi berita seperti ini adalah berita yang menawarkan keselamatan bagi seluruh kehidupan kita, baik saat kita hidup di dunia atau saat kita sudah meninggalkan dunia ini. Itu pasti. Kalau saya terlalu percaya, ya, keselamatan itu sangat luar biasa. Kita yang dulunya, kalau saya itu dulu di sampah, saudara, saya bersyukur ditemukan pemulung yang baik hati. Saya diambil dari sampah, diangkat, ya, diselamatkan, dibawa menuju ke rencananya. Wow, itulah Allah kita. Amin. Ya, jadi maka kita harus sungguh-sungguh menyadari berita Natal adalah berita yang penuh dengan anugerah. Yang dikatakan anugerah itu apa sih, saudara? Yang sebenarnya kita tidak dapatkan tapi kita bisa dapatkan. Yang sebenarnya kita tidak bisa lakukan tapi kita bisa lakukan. Yang sebenarnya kita tidak bisa memperoleh sesuatu yang kita inginkan tetapi kita bisa mendapatkannya. Itu anugerah. Saudara percaya? Amin, amin. Allah kita bisa. Amin. Yesus kita sanggup. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Udah ada tepuk tangan. Ya, luar biasa Allah kita ini. Kita bersyukur punya Allah yang seperti ini, ya. Yang kedua, berita Natal harus diberitakan. Nah, ini tugas saudara dan saya. Ya, berita Natal harus diberitakan. Malaikat Tuhan diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan kelahiran Tuhan Yesus kepada para gembala. Lukas 2 ayat 8 sampai 10. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Maaf, saudara. Maaf ya, saudara. Ya, itu dari ini pasti biasanya ada rencana. Oke, ya saya lanjutkan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi ada malaikat yang memberitakan kepada gembala-gembala, saudara. Bintang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kelahiran Tuhan Yesus kepada orang-orang Majus dari timur. Orang-orang Majus itu apa, saudara? Dari timur. Mereka adalah orang-orang cendekiawan, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang sungguh-sungguh memberi tahu segala pengetahuan. Ya, dari sejarah-sejarah itu orang-orang Majus, orang-orang pintar, ya, orang cendekiawan, ya. Nah, saudara, karena kalau tidak diberitakan maka tidak ada yang tahu, kalau tidak ada yang tahu maka juga tidak ada yang datang untuk mendapatkan anugerah. Maka saya katakan inilah bagian saudara dan saya untuk kita beritakan berita Natal ini. Bulan Desember adalah bulan penuh kasih. Amin. Sudahkah kita mengasihi sesama kita? Yang kedua, setelah kita mengasihi Tuhan, itu yang utama. Ini tugas kita, saudara. Ya, tugas kita.
Kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Betul? Itu yang maunya Tuhan. Kalau kita bisa menjadi alatnya Tuhan seperti itu, saya mau katakan, besar anugerah Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Terus akan mengalir karena kita akan dijadikan sebagai saluran berkat. Ini yang Tuhan mau. Seringkali kita tidak mau mengerti seperti itu untuk diri kita sendiri, ya oke lah ya. Tapi Tuhan maunya nggak seperti itu. Tuhan maunya setiap kita diberkati, dipulihkan untuk memulihkan, diselamatkan untuk menyelamatkan. Itu yang menjadikan Tuhan. Ya, supaya apa? Banyak orang bisa tahu dan mendapat anugerah Natal ini. Maka berita Natal ini harus diberitakan dengan sungguh-sungguh. Ya, seperti ini ya, sangat luar biasa. Kemarin waktu kita ada pesta ulang tahun tempatnya ini, ulang tahun Cieng ya, kita maju itu saja. Karena apa? Di sana diundang juga bukan orang yang percaya nama Tuhan loh. Ya, Cieng Otando ya, banyak yang tidak kenal. Itu Otando sendiri. Pak Josen minta sekali cerita sama saya. Harusnya seperti ini Pak. Kalau kita mau adakan dalam pesta, ayo kita undang juga mereka, supaya juga mereka mendengar firman Tuhan, supaya mereka juga bisa mendengar puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Wow. Harusnya seperti itu. Ya, kita tahun 2023 kita akan undang. Tadi saya sudah bilang sama Desnita, kita ada di Gelora Bung Karno. Loh, iman boleh besar ya? Boleh. Ayo. Ya, nggak apa-apa. Oke? Kalau kita besar, masa kita nggak mau jadi besar? Nah, kita akan ada perayaan Natal. Ya, ini saat ini di Solo. Wah, kalau kita lihat video-videonya ya, baru tahun ini loh saudara. Saya tinggal di Solo sejak kecil saudara. Baru hari ini, Pak. Ya, hari-hari ini. Perayaan Natal di kota Solo semua jadi waduh luar biasa. Ya sampai penuh yang namanya Geladak Balai Kota ini. Sampai Pak Mubajaja sampai beritakan Injil. Ya, nah saya ada orang Pak Mubajaja itu kok malu ya. Kayak gitu ya di pinggir jalan yang ramainya seperti itu khotbah gitu saudara. Saya mau katakan Pak Baca itu punya satu prinsip. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Ya nggak peduli mau di mana saja, kalau Tuhan memang suruh beritakan Injil, dia beritakan. Dan itulah yang disukai oleh Tuhan. Itulah yang disenangi oleh Tuhan. Kalau kita dimanapun kita berada, ya kita bisa ngobrol dengan sesama kita. Beritakanlah keselamatan, beritakanlah kesaksian kepada Tuhan. Amin. Supaya mereka pun bisa mengerti dan datang kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, berita Natal harus ditanggapi. Jadi bukan hanya pesta, tapi harus ditanggapi benar. Lukas 2 ayat 15 sampai 20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi langsung gembala-gembala menanggap, meresponi, ayo kita datang. Seperti apa yang Tuhan beritakan kepada kita. Ini yang Tuhan gak mau. Begitu kita menanggapi berita Natal ini, beritakan itu semua. Amin. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat, tidak nanti yang ada tunggu waktu yang baik saya. Cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam patungan. Ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kalau kita menanggapi firman Tuhan, kalau kita mendengar Injil,
diberitakan, tanggapi juga. Firman Tuhan tidak akan pernah salah. Firman Tuhan tidak akan bisa dibantah. Karena kita percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau iya dan amin segala sesuatu iya. Ya kan? Dan saya terlalu percaya Tuhan, Injilmu ini pasti akan terjadi seperti apa yang kau katakan dan engkau rupanya jadi. Ya. Nah, para gembala menanggapi berita Natal ini sehingga mendapat berkat yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Yang tadi damai sejahtera. Wah, orang punya damai sejahtera itu benar. Mungkin ada gempa aja nggak takut. Karena apa? Ada damai sejahtera. Amin. Berita sebaik apapun kalau tidak ditanggapi dengan sungguh-sungguh maka akan menjadi sia-sia. Ya, tanggapilah berita Natal ini sehingga kita bisa mendapat anugerah besar yang Tuhan tawarkan kepada kita. Ya, menutup, marilah kita memberitakan dan menanggapi berita Natal yang sangat besar ini sehingga kita bisa mendapat anugerah yang sangat besar dari Tuhan. Amin. 3 hal ini yang saya bisa sampaikan. Ya sebetulnya mau panjang jam 11 tapi ya. Cukup ya. Cukup ya, singkat padat. Oke, kita